Hai teman-teman pejuang CPNS 2023, balik lagi bersama saya Sekar. Salah satu tahapan tes seleksi pada tes CPNS adalah seleksi kemampuan dasar atau yang biasa kita sebut sebagai SKD. Seleksi ini dilaksanakan apabila peserta telah dinyatakan lolos dari tahap seleksi administrasi. Terdapat 3 jenis tes yang akan diujikan di dalam SKD, yaitu tes wawasan kebangsaan atau TWK, tes intelijensi umum atau TIU, dan juga tes karakteristik pribadi atau TKP. Kali ini kita akan membahas mengenai TIU atau tes intelijensi umum. Sebelum kita masuk ke pembahasan soal-soal atau contoh-contoh soal TIU CPNS 2023, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu TIU. Oke teman-teman, jadi TIU atau tes intelijensia umum itu merupakan tes yang fokus menilai kemampuan peserta tes dalam 3 aspek. Apa aja sih? Yang pertama adalah kemampuan numerik atau logika berhitung. Yang kedua, kemampuan figural atau penalaran melalui gambar. Yang ketiga, kemampuan verbal atau logika berbahasa. Jadi di dalam tes TIU ini nantinya itu memuat dari ketiga aspek tersebut ya, logika berhitung, kemudian kemampuan penalaran melalui gambar, nanti juga ada logika berbahasa, seperti itu. Merujuk dari tes CPNS tahun 2019, untuk TIU ini sendiri nantinya terdapat sebanyak 35 butir soal ya teman-teman. Untuk sistem penilaiannya, jawaban pada tes TIU ini dinilai dengan metodenya itu sama seperti TWK. Jawaban benar akan mendapatkan skor 5 dan jawaban salah atau tidak menjawab itu nanti skornya adalah 0, seperti itu. Jadi untuk tes TIU ini adalah tes berhitung teman-teman. Nanti kita akan bahas untuk contoh-contoh soal tes TIU CPNS. Yuk kita langsung aja lihat contoh-contoh soalnya. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke contoh soal TIU CPNS. Ini ada contoh soal nomor 1. Saya baca terlebih dahulu, sebuah bis berangkat dari kota A menuju kota B dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Kemudian setelah berangkat selama 2 jam, bis tersebut mengalami kerusakan mesin dan terpaksa berhenti selama 30 menit untuk diperbaiki. Kemudian, bis melanjutkan perjalanan menuju kota B dengan kecepatan yang sama. Untuk pertanyaannya, berapa lama waktu total yang diperlukan bis untuk mencapai kota B? Ada 5 opsi jawaban di sini, yang A adalah 2,5 jam, yang B 3 jam, yang C 3,5 jam, yang D 4 jam, dan yang terakhir E 4,5 jam. Oke teman-teman, menurut teman-teman manakah jawaban yang sesuai atau yang tepat dengan pertanyaan di atas? Kita lihat dulu ya untuk soalnya. Di sini diketahui, kita tulis terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat di sini diketahui itu jarak kecepatan rata-rata ya. Kecepatan rata-ratanya itu adalah 60 km per jam. Oke, ini yang diketahui. Kemudian ada juga nih waktunya. Tapi ini sebelum kerusakan. Sebelum kerusakan saya singkat aja jadi SK ya. Itu 2 jam. Gitu ya. Ini yang diketahui awalnya. Nih kita bisa lihat ya di sini di soal kecepatan rata-ratanya adalah 60 km per jam. Kemudian bisnya itu sudah berangkat 2 jam. Bis tersebut mengalami kerusakan mesin dan terpaksa harus berhenti selama 30 menit untuk diperbaiki. Kemudian bis itu melanjutkan perjalanan ke kota P dengan kecepatannya itu tetap sama 60. Lalu pertanyaannya ini, berapa lama waktu total? Oke, ini kita sudah mengetahui yang diketahui itu apa saja.
Kemudian kita langsung ini ya yang ditanya itu adalah lama waktu total. Gini ya teman-teman. Oke, kita langsung lihat untuk pembahasan di soal ini. Kita langsung lihat pembahasannya ya teman-teman. Oke teman-teman, pembahasan dari soal tersebut tadi kita sudah lihat ya. Pertama-tama kita hitung terlebih dahulu jarak yang ditempuh bis tersebut dalam 2 jam pertama. Karena 2 jam itu sebelum kerusakan ya teman-teman. Yang diketahui tadi sudah saya tulis di soal. Sekarang yang ditanya adalah jarak di 2 jam pertama. Jarak di 2 jam pertama ya. Oke, gini ya teman-teman. Untuk rumusnya adalah kecepatan dikali dengan waktu. Nah, kecepatannya tadi sudah diketahui. Kecepatannya adalah 60 km per jam. Gini. Gini ya teman-teman. Terus dikalikan dengan waktunya. Waktunya adalah 2 jam ya. Nah, kita coret jamnya. Ketemu hasilnya adalah 120 km. Kemudian langkah yang kedua, kita cari jarak juga, namun di 30 menit setelah itu, sehingga 30 menit di sini, 30 menit ya. Menit itu sama dengan 0,5 jam. Ini untuk waktunya teman-teman. Untuk rumusnya masih sama, kecepatan kali waktu. Di sini berarti kecepatannya masih sama juga ya. Kecepatannya adalah 60 km per jam. Kemudian di sini dikalikan dengan waktu tempuhnya yaitu 30 menit atau 0,5 jam. Gini ya teman-teman, kita coret jamnya dan ketemu hasilnya adalah 30 km. Nah, kalau sudah ketemu, di sini kita lihat ini jarak di 2 jam pertama, ini jarak di 30 menit berikutnya. Sehingga bisa ditarik kesimpulan, jadi total jaraknya itu, total jarak dari A ke B itu adalah 30 ditambah dengan 120, hasilnya adalah 150 km ya teman-teman. Ini untuk total jaraknya. Nah, untuk pertanyaannya di soal tersebut yaitu ditanyakan lama waktu totalnya, sehingga kita perlu mencari waktu totalnya ya teman-teman. Di sini waktu itu rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan. Nah, kita bisa lihat di sini jaraknya sudah diketahui adalah 150 km. Dan untuk kecepatannya adalah 60 km per jam ya, karena ini per jam gini. Ini ya teman-teman, kita bisa jadikan seperti ini, 150 km per 60 km gini ya teman-teman, sehingga dapat nilainya adalah 2,5 jam. Nah, 2,5 jam ini merupakan kecepatan lama waktu totalnya, sehingga jawaban yang paling tepat adalah jawaban C ya teman-teman. 2,5 jam. Tuh. Kita next ke soal berikutnya. Oke teman-teman, kita masuk ke contoh soal berikutnya ya. Soal nomor 4, yaitu sebuah toko memiliki 50 produk yang terdiri dari 20 makanan dan 30
produk minuman. Jika kita akan memilih satu produk secara acak dari toko ini, berapa peluangnya produk yang akan kita pilih adalah produk makanan, yang A 40, yang B 50, yang C 60, yang D 70, dan yang E adalah 80. Menurut teman-teman, manakah jawaban yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan di atas? Sebelum kita bahas terkait jawabannya, kita coba lihat dulu untuk soalnya. Di sini, teman-teman, sebuah toko, kita dihadapkan di situasi toko yang punya 50 produk. 50 produk itu terdiri dari 20 produk makanan dan 30 produk minuman. Jika kita akan memilih satu produk secara acak dari toko ini, yang ditanyakan adalah peluangnya ya teman-teman. Peluangnya produk yang kita pilih itu produk makanan gitu. Kita bisa lihat ya di sini jawaban A adalah 40, jawaban B 50, C 60, D 70, dan E 80. Manakah jawaban yang paling tepat? Kita coba lihat langsung ke pembahasannya ya teman-teman. Oke. Di pembahasan soal tersebut, kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. Yang diketahui di sini ada jumlah produk ya. Jumlah produk total itu adalah 50 produk. Jumlah produk makanan itu ada jumlah produk makanan itu ada 20 dan jumlah produk minumannya itu ada 30 produk ya teman-teman. Nah, yang ditanyakan adalah peluang. Itu peluang dapat produk makanan ya. Dapat makanan. Gini ya teman-teman, ini perlu banget di garis bawahi peluang, sehingga kita bisa hitung peluangnya itu menggunakan formula atau rumus peluang. Rumus peluang di sini adalah, ini jawabannya ya, jawab. Rumus peluang adalah peluang sama dengan jumlah yang diinginkan per jumlah kejadian yang mungkin terjadi. Ya. Dari rumus ini kita bisa masukin kejadian yang diinginkan itu kan kita memilih produk makanan, dan kejadian yang mungkin terjadi itu memilih produk apapun dari toko ya teman-teman, sehingga di sini kita bisa lihat kalau untuk produk makanannya itu kan sudah diketahui ada 20 produk ya, sehingga untuk jumlah yang diinginkan itu ada 20. Kemudian per jumlah kejadian yang mungkin terjadi itu merupakan jumlah total dari produknya yang ada di toko adalah 50, sehingga di sini kita tulis 50, kemudian kita kalikan 100% ya teman-teman, karena yang dicari adalah presentasenya. Kita bisa lihat di sini, kita bisa coret
Gini ya teman-teman, terus kita bisa sederhanakan jadi 2/5 kali 100% gini. Ini juga bisa coret-coret lagi, di sini ada 4 ya. Di sini ada 25, mohon maaf. 20, mohon maaf. Kemudian kita bisa ketahui untuk jawabannya adalah 40%. Sehingga jadi di sini peluangnya itu adalah 40%. Jawaban yang paling tepat adalah jawaban C. Mohon maaf, jawaban yang paling tepat adalah jawaban A. 40%. Seperti itu ya teman-teman. Kita next ke contoh soal berikutnya. Oke teman-teman, di sini ada soal nomor 5. Seorang petani memiliki 120 ekor ayam dan 80 ekor kambing di peternakannya. Jika ia ingin menghitung jumlah kaki hewan-hewan tersebut, berapa jumlah total kaki yang dimiliki oleh ayam dan kambing di peternakannya? Yang A 180, yang B 200, yang C 220, yang D 440, dan yang E 560 kaki. Oke teman-teman, sebelum kita membahas terkait jawaban yang paling tepat, kita lihat dulu untuk soalnya. Di sini diketahui seorang petani memiliki 120 ekor ayam. Kita lihat ya, di sini kita garis bawahi terlebih dahulu. Kita garis bawahi, petaninya itu punya 120 ekor ayam dan 80 ekor kambing di peternakannya. Jika ia ingin menghitung jumlah kaki hewan-hewan tersebut, berapa jumlah total kaki yang dimiliki oleh ayam dan kambing di peternakannya. Oke, kita perlu mengetahui terlebih dahulu ya teman-teman, kalau kaki ayam itu adalah 2, dan kaki kambing itu memiliki 4 kaki ya teman-teman. Jadi dari sini kita bisa menghitung. Untuk pembahasannya kita di next ya. Oke. Jadi teman-teman, di soal ini kita bisa menghitung jumlah total kaki yang dimiliki oleh ayam dan juga kambing di peternakan dari petani tersebut. Oke. Kita next di pembahasan soalnya. Oke teman-teman, untuk pembahasannya dari soal sebelumnya kita perlu mengetahui yang diketahui terlebih dahulu ya teman-teman. Dari soal tersebut perlu diketahui di sini petani tersebut itu punya ayam sejumlah 120 ekor. Kemudian punya kambingnya itu 80 ekor ya teman-teman. Nah, di sini kita yang ditanya itu jumlah total dari kaki dua hewan itu, kambing maupun ayam ya teman-teman. Jadi jawabannya kita bisa hitung seperti ini. Yang pertama, kita tahu terlebih dahulu kaki ayam itu jumlahnya ada 2. Ya teman-teman, sehingga kita bisa menghitungnya seperti ini. Petani tersebut punya 120 ekor. Kalau kaki ayam ada 2, berarti 120 ekor kali 2. Sehingga jawabannya adalah 240 kaki. Kemudian yang kedua, kita perlu tahu terlebih dahulu kaki kambing. Itu ada 4. Kambing itu ada 4 kaki. Kemudian untuk mencari jumlah
kaki kambing itu kita bisa lihat kambing di sini itu si petani punya 80 ekor kambing, sehingga tinggal dikalikan saja dengan 4. Hasilnya adalah 320 kaki ya teman-teman. Sehingga kita bisa simpulkan untuk jawabannya, jadi jumlah total kaki dari ayam dan kambing itu adalah di sini ya 240 ditambah dengan 320, hasilnya itu 560 kaki. Maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang D. Seperti itu teman-teman. Oke, kita langsung lanjut ke soal berikutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh soal nomor 6 atau contoh soal nomor 6. Sebuah mobil perjalanan dari kota A dan ke kota B kecepatan rata-ratanya 60 km dan kembali ke kota A dengan kecepatan 80 km. Jika jarak antara kota A dan kota B adalah 120 km, berapakah rata-rata kecepatan mobil dalam perjalanan pulang pergi? Oke teman-teman, di sini ada 5 opsi jawaban. Yang pertama adalah 64 km, yang B 70, yang C 72, yang D 75, dan yang E 78 km per jam. Oke teman-teman, menurut teman-teman manakah jawaban yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan di atas? Sebelum kita jawab, mungkin kita bisa lihat terlebih dahulu ya teman-teman dari soalnya. Kita analisis terlebih dahulu. Di sini soalnya ada sebuah mobil perjalanan dari kota A ke kota B, berarti kayak gini ya. Kota A ke kota B, kecepatan rata-ratanya adalah 60 km per jam, dan kembali ke kota A dengan kecepatan 80 km per jam. Berarti ini pakai 60 km per jam. Terus dia balik lagi ke sini, kecepatannya 80 km per jam. Tapi jaraknya tetap sama ya teman-teman. Ini jaraknya itu sama. Jaraknya adalah 120 km. Kalau bolak-balik berarti bolak-balik ya. Ini saya singkat bolak-balik, jarak itu jadi 240 km. Ini yang kita perlu ketahui terlebih dahulu. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan dari soalnya biar nantinya kita bisa mengetahui jawaban mana yang tepat. Oke teman-teman, kita next ke pembahasannya ya. Oke, pembahasannya kita masuk ke pembahasan. Jadi tadi kita perlu gambar dulu nih teman-teman. Untuk soalnya itu tadi sebuah mobil melaju dari A ke B itu dengan kecepatannya itu adalah 60 km per jam. Ya. Kemudian si B ini si mobil ini balik lagi. Mobilnya itu balik lagi dari B ke A. Kecepatannya 80 km per jam. Naik ya. Dia lebih cepat. 80 km per jam.
Kemudian di sini juga sudah diketahui untuk jarak dari A ke B, jarak A ke B itu adalah 120. Jadi kalau misal bolak-balik, dari A ke B terus ke A lagi, itu berarti jaraknya 120 dikali 2, hasilnya adalah 240 km ya teman-teman. Kemudian untuk pertanyaannya adalah rata-rata kecepatan dari totalnya gitu ya teman-teman. Sebelumnya itu berarti kita perlu mengetahui waktunya terlebih dahulu nih. Waktu dari A ke B, waktu dari A ke B itu rumusnya bisa dihitung dengan 120 jaraknya ya, berarti dibagi dengan 60 km. Sehingga didapatkan 2 jam. Kemudian waktu dari B ke A itu membutuhkan waktunya itu rumusnya adalah 120 jaraknya tetap per 80 ya teman-teman. Kayak gini hasilnya adalah 1,5 jam. Nah, sehingga waktu total itu adalah 2 tambah 1,5, hasilnya adalah 3,5 jam. Gini ya teman-teman. Kita sudah mengetahui untuk jarak totalnya adalah 240, waktu totalnya adalah 3,5, sehingga kita bisa menghitung untuk kecepatan rata-rata bolak-balik itu rumusnya adalah jarak per waktu. Sehingga di sini kita bisa tuliskan 240 per 3,5 jam. Ini kilometer. Sehingga didapatkan angka di 68,57 km per jam. Nah, ini kan di opsi tadi nggak ada ya, 68,57. Kita cari yang paling mendekati adalah 70. Dibulatkan ya. Itu 70 km per jam. Sehingga jawaban per jam. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Seperti itu teman-teman. Kita next ke contoh soal berikutnya. Oke teman-teman, soal berikutnya yaitu di sini ada deret angka 2, 5, 8, 11, 14. Kemudian angka berikutnya dalam deret ini adalah yang A adalah 17, yang B 18, yang C 19, yang D 20, dan yang E 21. Jadi kalau mau mengerjakan soal deret seperti ini, kita perlu paham pola dari deretnya ya. Pola deretnya itu kita perlu paham sekali gitu. Pola deretnya ini merupakan kunci ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat nih dari satu angka ini ke angka berikutnya itu memiliki hubungan seperti apa gitu. Kita coba bahas untuk soal ini ya teman-teman. Kita masuk ke pembahasan soalnya. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Tadi kita lihat dulu ya untuk polanya. Pola dari soal tersebut kita lihat dulu, kita tulis dulu. Polanya adalah 2, kemudian 5, kemudian ada 8, ada 11, ada 14, dan titik-titik ini adalah yang dicari, kita tulis aja X. Sebelum kita berhitung, kita lihat dulu untuk pola dari deret ini. Hubungan antara angka ini dengan angka berikutnya itu bagaimana? Contohnya di sini kita bisa lihat ya, 2 ke 5
2 ke 5 itu 2 ditambah dengan 3, hasilnya 5 ya. 2 ditambah 3 hasilnya 5, ya kan? Kemudian di sini 5 ditambah 3 hasilnya adalah 8. Kemudian di sini 8 ditambah 3 hasilnya adalah 11. Nah, di sini juga 11 ditambah 3 hasilnya 14 ya, teman-teman. Seperti ini. Sehingga kita bisa menemukan polanya di sini, setiap angka itu ditambahkan dengan 3 sehingga menghasilkan angka selanjutnya gitu. Pertanyaannya adalah si X ini berapa gitu kan ya, teman-teman. Nah, si X ini berarti kita bisa cari dengan 14, angka terakhir, ditambahkan dengan 3, hasilnya adalah 17. Sehingga di sini kita tulis jadi angka berikutnya sama dengan 17. Jawaban yang paling tepat adalah opsi A ya, teman-teman. Di sini 17 adalah opsi A, itu merupakan jawaban yang paling tepat, seperti itu. Kita next ke soal berikutnya. Oke, teman-teman, untuk contoh soal berikutnya, kita masih di soal deret angka ya, teman-teman. Di sini kita bisa diketahui ada deret, sebuah deret, angkanya itu 3, 7, 15, 31, 63. Kemudian ini adalah X yang dicari. Angka berikutnya ya. Dalam deret ini adalah ada 5 opsi jawaban. Yang pertama 127, 125, 126, 128, dan 129. Seperti sebelumnya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu pola dari deret angka ini ya, teman-teman, untuk bisa menjawab angka berikutnya itu berapa, seperti itu. Kita langsung masuk aja ya, ini kita tulis pola deretnya. Angka. Ini merupakan kunci dari kalau kita mengerjakan deret angka gitu. Kita next ke pembahasan soalnya langsung. Oke, teman-teman, kita masuk ke pembahasan. Sebelumnya kita tulis terlebih dahulu untuk deret angka dari soal tersebut. Deret angkanya itu tadi 3, 7, 15, 31, 63. Kemudian di sini adalah angka yang akan dicari ya, teman-teman. Sebelum kita hitung nih, kita perlu tahu dulu polanya, teman-teman. Di sini kita bisa lihat di angka pertama ke angka yang kedua, ini polanya apa? 3 ke 7 itu bisa 3 kali 2 ditambah 1 ya, teman-teman. 3 kali 2 ini mungkin bisa jadi polanya 3 kali 2 ditambah 1. Kemudian kita bisa lihat di sini 7 ke 15 itu ya sama, 7 dikali 2 ditambah 1. Ini hasilnya 7 ya, yang ini hasilnya adalah 14 ditambah 1, 15. Kemudian di sini coba kita ini hubungkan dengan 15 ke 31, berarti 15 dikali 2 ditambah 1, itu hasilnya adalah 15 kali 2, 30, 30 tambah 1, 31. Oke, kita terus hubungkan lagi. Nah, kita hubungkan lagi ya, teman-teman.
Sebentar. Kita hubungkan terlebih dahulu teman-teman di sini yang 63 berarti 63 kali 2 ditambah 1 itu adalah hasilnya 127 ya teman-teman. Kita lihat polanya sama, kali 2 plus 1 seperti itu. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi A, yaitu 127. Seperti itu. Kita next ke soal berikutnya. Oke, teman-teman, di contoh soal nomor 9 ini, sebuah tim voli olahraga terdiri dari 10 pemain, termasuk 5 pemain pria dan 5 pemain wanita. Dalam satu pertandingan, tim harus memilih 3 pemain dan salah satunya itu harus wanita. Berapa banyak cara yang berbeda untuk memilih tim dalam pertandingan ini? Yang A 60 cara, yang B 100 cara, yang C 120, yang D 200 cara, dan yang E 300 cara. Oke teman-teman, sebelum kita mengerjakan terkait soal ini, itu kita perlu mengetahui terlebih dahulu soalnya. Kita lihat dulu ya untuk soalnya. Di sini sebuah tim olahraga itu terdiri dari 10 pemain. Maaf, sebentar. Tim olahraga terdiri dari 10 pemain, termasuk 5 pemain pria, ini ya, 5 pemain pria dan 5 pemain wanita. Dalam satu pertandingan, tim harus memilih 3 pemain. Yang diperlukan itu hanya 3. Dan salah satunya itu harus wanita. Jadi berarti formasi 3 pemain ini main itu berupa laki-laki, kemudian 2 laki-laki dan 1 perempuan ya. Kemudian gimana sih cara kita mengetahui berapa banyak cara yang berbeda untuk memilih tim dalam pertandingan ini? Ini seperti peluang ya teman-teman. Kita lihat langsung ke pembahasan lebih lanjutnya ya teman-teman, agar kita mengetahui jawaban mana yang paling tepat. Oke, kita masuk ke pembahasan lebih lanjut. Untuk menghitung pertanyaan yang tadi, kita dapat menggunakan rumus. Kita menghitung berapa banyak cara memilih 3 pemain dari tim yang terdiri dari 5 pria dan 1 wanita ya. Yang terdiri dari 5 pria dan 5 wanita, dengan syaratnya itu pemain wanitanya itu harus 1. Oke, pemain gini. Jadi pertanyaannya itu cara pilih 3 pemain main yang salah satunya itu harus wanita. Salah satu pemainnya ya itu harus wanita. Sehingga di sini kita bisa bagi jadi 2. Apakah kita memilih yang pertama itu memilih 2 pria dan 1 wanita, atau yang kedua itu kita memilih
2 wanita dan 1 pria ya. Nah, untuk kasus pertama, kita memiliki 5 cara untuk memilih wanita. Karena ada 5 wanita ya, teman-teman. Dan 5 cara untuk memilih pria, karena ada 5 pria. Oke, cara memilih pemain ketiga itu kita bisa pakai cara karena tadi cara pertama ya. Ini untuk kasus yang pertama ini kita bisa pilih dengan 5 pemain pria, kemudian dikalikan dengan 5 pemain wanita. Hasilnya adalah 25. Kemudian 25 cara ya untuk memilihnya. Kemudian untuk kasus yang kedua itu kita bisa hitung dengan kita punya 5 cara untuk memilih wanita yang akan menjadi pemain pertama. Kemudian 4 cara untuk memilih wanita yang akan menjadi di pemain kedua. Dan kita memiliki 5 cara untuk memilih salah satu dari 5 pria sebagai pemain ketiga. Sehingga rumusnya itu kita bisa hitung seperti ini. 5 dikalikan 4, kemudian dikalikan dengan 5. Hasilnya adalah 5 kali 5, 25 kali 4, 100 cara. Sehingga jumlah total caranya jadi jumlah total cara adalah 25 ditambahkan dengan 100, hasilnya 125 cara. Nah, tapi belum sampai situ. Namun kita tuh harus ingat bahwa kasus pertama salah satu dari pemain pria juga harus bisa menjadi pemain ketiga. Oleh karena itu kita harus mengurangkan 5 cara yang sudah dihitung sebelumnya. Sehingga di sini kita bisa dapat jawaban yaitu 125 dikurangi 5 cara yang sudah dihitung sebelumnya, hasilnya adalah 120. Jawaban yang paling tepat adalah jawaban C, teman-teman. Seperti itu, kita next ke contoh soal berikutnya. Oke, soal berikutnya itu soal nomor 9 ya teman-teman. Di sini seorang petani memiliki sebidang lahan yang berbentuk segitiga dengan panjang alas 20 meter dan tinggi 12 meter. Jika dia memasang pagar keliling di sekitar lahan tersebut, berapa panjang total pagar yang harus ia beli? Ada 5 opsi jawaban di sini. Yang pertama 72 meter, kemudian ada 84 meter, ada 96 meter, 108 meter, dan 120 meter. Sebelum kita bahas terkait soal ini, kita lihat dulu soalnya ya teman-teman. Di sini seorang petani memiliki sebidang lahan yang berbentuk segitiga. Panjang alasnya itu 20 meter. Kita coba gambar dulu ya. Lahannya itu bentuknya segitiga.
Seperti ini. Panjang alasnya 20 meter, kemudian tinggi dari segitiga itu berarti 12 meter. Seperti ini ya teman-teman. Jika dia ingin memasang pagar keliling di sekeliling lahan tersebut, maka berapa total pagar yang harus ia beli? Oke, sehingga kita perlu mencari nih buat sisi ini. Sisi ini itu berapa, kemudian sisi ini juga berapa ya panjang sisinya. Kemudian nanti kita bisa hitung ini ditambah ini dan ditambah ini. Seperti itu ya teman-teman. Kita coba lanjut ke pembahasan yang lebih mendalam lagi. Oke, untuk pembahasan soal tersebut, untuk menjawab dari pertanyaan yang tadi, kita perlu menghitung panjang total pagar yang dibutuhkan untuk mengelilingi lahan segitiga tersebut ya. Kita gambar dulu segitiganya di sini teman-teman. Jadi tadi segitiganya itu panjang alasnya adalah 20 meter, kemudian tingginya itu 12 meter ya. Panjang segitiga ini dapat dihitung menggunakan Pitagoras, teman-teman, karena ini merupakan panjang segitiga siku-siku gitu. Dalam hal ini panjang alas itu 20 ya, tingginya 12, sehingga kita bisa hitung di sini panjang segitiga. Panjangnya itu, ini ya, kita perlu cari ini. Panjang, kemudian ini. Panjangnya adalah akar dari alasnya, yaitu 20 kuadrat ditambah dengan tingginya 12 kuadrat. Sehingga di sini menemukan akar dari 400 ditambah 144 ya. Hasilnya adalah akar dari 544. Sehingga panjangnya diketahui di sini akar dari 544 ya teman-teman. Kemudian cara mencari pagar keliling berarti kita memerlukan keliling dari segitiga. Rumus keliling segitiga adalah panjang ditambah 2 dikali dengan alas. Sehingga kita bisa cari di sini panjangnya itu akar dari 544, kemudian panjangnya tadi 544 ditambah 2, kemudian dikali dengan 20 ya teman-teman. Hasilnya adalah 544 tambah 40. Gini ya. Terus kita bisa sederhanain di sini teman-teman, akar 544 adalah 23,38. 38 ditambah dengan 40, hasilnya adalah 63,38. Ini untuk pagar kelilingnya. Di jawaban itu tidak ada 63,38, jadi kita yang paling mendekati dengan 63,38 adalah 72 ya teman-teman. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang A. Seperti itu. Kita next ke contoh soal berikutnya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh soal nomor 10 atau contoh selanjutnya. Di sini kita masuk ke soal silogisme ya teman-teman. Di sini untuk soalnya ada dua premis. Premis 1, semua manusia adalah makhluk berpikir. Kemudian premis yang kedua, Socrates itu merupakan seorang manusia. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari premis-premis di atas adalah yang A, Socrates adalah seorang makhluk
berpikir. Kemudian semua makhluk berpikir adalah manusia. Semua manusia adalah Socrates. Socrates adalah seorang hewan, atau yang makhluk berpikir bukanlah manusia gitu. Oke, di sini ada dua premis ya teman-teman. Kita bisa tuliskan terlebih dahulu. Di sini ada dua premis. Premis satu adalah semua manusia adalah makhluk berpikir. Yang kedua, Socrates itu seorang manusia gitu ya. Jadi kita bisa ambil kesimpulannya. Kita langsung next ke pembahasan ya teman-teman. Sebelum masuk ke pembahasan, tadi kita menemukan dua premis ya teman-teman. Yang pertama adalah semua manusia itu adalah makhluk hidup. Kemudian yang kedua di sini Socrates adalah seorang manusia. Kesimpulannya, karena Socrates ini ya, kita bisa kayak gini nih teman-teman. Kita bisa kelompokkan dulu nih untuk kesimpulan. Semua manusia ini merupakan premis satu ya. Premis satu. Kemudian di sini Socrates itu seorang manusia. Ini premis 2. Sehingga dapat ditarik kesimpulan kalau Socrates ini merupakan makhluk hidup nih. Kita bisa tarik kesimpulan ke sini ya, teman-teman. Nah, sehingga kesimpulannya adalah Socrates merupakan makhluk hidup. Ini makhluk berpikir, mohon maaf, berpikir. Sehingga kesimpulannya adalah Socrates merupakan yang A, jawabannya ya teman-teman, yang paling tepat. Socrates merupakan makhluk berpikir. Gini. Ini untuk jawaban yang paling tepat ya, adalah jawaban A. Kita next ke contoh soal berikutnya. Oke, kita next ke contoh soal berikutnya. Di sini ada soal sebuah perusahaan memproduksi 3 jenis produk, yaitu A, B, dan juga C. Dalam satu hari, perusahaan dapat memproduksi 200 unit produk A, 150 unit produk B, dan 100 unit produk C. Setiap produk A membutuhkan 3 jam untuk produksi, produk B membutuhkan 2 jam untuk produksi, dan produk C membutuhkan 1 jam untuk produksi ya. Jika perusahaan hanya memiliki 300 jam kerja dalam satu hari, berapa jumlah maksimum unit produk yang dapat diproduksi dalam satu hari? Ada 5 opsi jawaban di sini, 150, 200 unit, 250 unit, 500 unit, atau 550 unit. Sebelum kita masuk ke pembahasan, teman-teman kita bisa lihat terlebih dahulu nih. Untuk soalnya di sini sebuah perusahaan memproduksi 3 jenis produk. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Jadi tadi di soal tersebut itu disebutkan bahwa ada tiga produk ya, 3 jenis produk. Yaitu A, B, dan juga C. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu menghitung berapa banyak unit produk yang dapat diproduksi untuk setiap jenis produknya. Kemudian kita jumlahkan untuk mendapatkan jumlah maksimum unit produk yang dapat diproduksi dalam satu hari gitu. Tadi diketahui juga kalau satu hari itu 300 jam kerja ya teman-teman.
Oke, dalam 1 kali produksi kita coba hitung. Ini kita cari dulu ya. Kita cari dalam 1 kali produksi, kita cari untuk produk A. Produk A itu memproduksi 200 unit per 3 jam kerja ya, 3 jam. Kemudian produk B itu 150 unit per 3 jam juga. Produk C itu 100 per 1 jam ya, teman-teman. Sehingga di sini kita bisa tarik kalau ini adalah satu per 3 unit. Begini, kemudian ini adalah setengah unit. Kemudian yang ini adalah 1 unit. Gini ya teman-teman. Setelah kita mengetahui selama 1 hari itu kan ada 300 jam kerja. Jadi kita bisa memproduksi yang produk A yang diketahui dulu. 1 hari ada 300 jam kerja. Sehingga di sini kita bisa hitung untuk produk A. (300) dikalikan dengan 1/3. Hasilnya adalah 100. Kemudian yang B itu 300 dikalikan dengan 150 ya. Dikalikan dengan setengah. Hasilnya adalah 150 unit. Kemudian yang C itu adalah 300 dikalikan dengan 1, hasilnya adalah 300 unit ya, teman-teman. Jadi jumlah maksimal unit di sini yang diproduksi dalam 1 hari itu kita bisa tambahkan A ditambah B ditambah dengan C. Di sini kita tuliskan 100 ditambah 150 ditambah dengan 300, hasilnya adalah 550 unit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jawaban yang paling tepat adalah jawaban E. Ini merupakan jawaban paling tepat ya, teman-teman. Karena di situ jawabannya adalah 550 unit. Oke, dari soal ini kita bisa lihat ya, sebelumnya kita cari terlebih dahulu dalam 1 kali produksi itu dibikin pecahan. Yang produk A 200 per 3 jam, kemudian produk B 150 per 3 jam, yang produk C 100 per jam. Kita bikin pecahan, ketemu 1/3, 1/2, dan juga 1. Kemudian diketahui 1 hari 300 jam kerja, jadi kita kalikan 300 kali 1/3, kemudian 300 kali 1/2, dan 300 kali 1, seperti itu ya teman-teman. Sehingga dihasilkan atau ditemukan bahwa A
jumlah maksimal unitnya itu A ditambah B ditambah C, 100 tambah 150 dan juga 300. Hasilnya adalah 550 unit, seperti itu. Oke teman-teman, untuk pembahasan soal-soal TU CPNS cukup sekian. Terlebih dahulu kita ketemu lagi di pembahasan soal-soal CPNS lainnya. Terima kasih teman-teman, see you.